Baik, teman-teman sekalian, selamat datang dan salam kenal. Jadi ini adalah video pertama saya. Jadi tidak ada edukasi ataupun hal-hal yang bersifat untuk mengajak teman-teman untuk berpikir. Apalagi ada keuntungan yang akan teman-teman dapatkan dari video ini. Ini murni untuk diri saya pribadi, yaitu ingin berproses, bagian dari proses saya dalam beberapa tahun ke belakang, yang dimana kebiasaan utik-atik buku kemudian ingin saya sampaikan dengan niat apa yang saya baca itu bisa saya ingat kembali di dalam memori otak saya, dan juga saya ingin mengetahui sejauh mana sih tingkat kekuatan hafalan saya dari bacaan-bacaan yang saya baca selama ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak ada niat lebih. Plur ingin melihat sejauh mana saya mengingat hasil bacaan. Jadi beberapa bulan kemarin di tahun 2023, di musim libur, salah satu teman saya menghadiahi saya sebuah buku. Saya tidak tahu apa niatnya menghadiahi saya buku, mungkin ingin menceritakan ataupun ingin memberikan sebuah informasi bahwa buku ini begitu bagus yang mesti saya baca. Nah, teman ini berkuliah di Jogja, S2 di UIN. Nah, bukunya itu tentang politik ala Rasulullah. Nah, ketika teman-teman mendengar judul buku ini, mungkin terlihat Islami ya dalam perihal buku ya. Tapi bukan berarti saya ini backgroundnya Ustadz. Tidak ada sedikit pun historis pendidikan saya di sekolah Islam, teman-teman. Plur, teman ini ingin berbagi informasi. Ternyata politik Rasulullah ataupun ilmu Rasulullah itu tidak serta-merta hanya mengajarkan tentang bagaimana beribadah sholat, kemudian bagaimana beribadah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ternyata ada hal yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah, taktik-taktik yang sangat luar biasa. Mungkin untuk membedah buku tersebut akan membutuhkan lebih dari 10 video. Tapi kita belajar pelan-pelan, sekaligus ingin melihat sejauh mana kemampuan otak saya untuk mentelaah buku tersebut. Tapi seperti yang kebanyakan orang narasikan, terkadang satu buku dibaca oleh beberapa orang, terkadang masing-masing orang itu mentafsirkan ataupun mendapatkan narasi di dalam buku itu berbeda-beda. Tidak plur harus sama apa yang ditemukan di dalam buku. Kembali lagi kepada kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kemudian pengalaman mereka dalam membaca buku. Ataupun mungkin keseriusan ataupun kefokusan dari masing-masing orang. Tergantung kondisi di saat mereka membaca buku. Baik teman-teman, kebetulan bukunya ada di depan saya. Nah, buku ini adalah Jalan Politik Muhammad Mewujudkan Daulah Rasul. Penulisnya Sayyid
Sayyid Al-Kimni, jadi pemikir cendekiawan Mesir. Bukunya cukup tebal, berapa halaman ini? 501 dengan referensi catatan kaki. Jadi ada hal yang menarik dari dalam buku ini, teman-teman sekalian. Saya memberikan judul pada video ini adalah Daimyo Quraisy, keuntungan dan perdagangan. Jadi teman-teman, kalau kita mengetahui ataupun mendengar kata Quraisy ini, sering sekali ini sebagai kalimat yang intonasinya selalu negatif ya. Misalkan sering dijadikan sebagai bahan candaan anak-anak ataupun guru-guru di sekolah agama. Misalkan kamu Quraisy, berarti itu adalah sebagai bentuk pengecapan bahwa orang yang kita anggap Quraisy itu adalah orang yang buruk, orang yang punya kepribadian negatif dan lain sebagainya. Intinya selalu dianggap sebagai kepribadian yang jelek, karena memang apa yang kita pelajari tentang Quraisy ini selalu kepada hal-hal yang memang negatif. Contoh misalkan kebiasaan Quraisy ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, karena memang Quraisy menginginkan anak laki-laki untuk dijadikan sebagai jundi ataupun tentara-tentara tangguh. Karena di Quraisy kan seperti yang kita ketahui adalah daerah yang sangat sering mengalami peperangan, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah dan lain sebagainya, sehingga para orang tua itu sangat menginginkan anak laki-laki untuk dilahirkan sebagai pelindung ataupun sebagai penerus dari bapak-bapaknya. Nah, banyak lagi hal-hal yang negatif yang beredar ataupun yang kita konsumsi tentang Quraisy, kalimat Quraisy. Tapi saya ingin mengambil perspektif yang berbeda tentang Quraisy. Mungkin ini adalah hal yang baru bagi saya ketika membaca buku ini, karena diambil dari perspektif yang berbeda. Yang awalnya saya anggap Quraisy itu adalah hal yang negatif, tapi banyak ilmu ataupun banyak taktik-taktik politik yang saya peroleh dari sejarah bangsa Quraisy sebelum datangnya risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, kenapa ada daimyo di depan? Daimyo ya, daimyo. Bukan berarti saya adalah seorang pengagum anime, tapi seperti yang saya tonton beberapa tahun sebelumnya di serial Naruto ya, ada orang yang lebih tinggi dari seorang Hokage, yaitu daimyo, seorang tuan tanah ataupun seorang miliarder, yang dimana miliarder ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, sangat besar terhadap berjalannya pemerintahan di semua desa. Jadi tanpa persetujuan dari daimyo, peperangan di desa itu tidak bisa terlaksana, kemudian perekonomiannya akan tidak baik dan lain sebagainya. Nah, mungkin di negeri kita juga tanpa kita sadari ataupun tanpa kita renungi secara mendalam, ada daimyo-daimyo di kisah nyata juga yang terjadi di bangsa kita, yaitu bagaimana pengaruh seorang miliarder, seorang pengusaha besar yang menjadikan tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh penguasa hanya sebagai sebuah boneka untuk kepentingan materialis orang-orang besar ini, orang-orang kapitalisme ini. Nah, ternyata di bangsa Arab juga awalnya adalah seorang daimyo atau seorang pengusaha, karena notabene
Quraisy ini adalah daerah kering yang tidak mungkin orang akan menghasilkan materi ataupun mendapatkan sebuah kekayaan dari pertanian. Beda dengan Madinah yang notabene adalah daerah subur yang rata-rata penduduk mereka itu berprofesi sebagai seorang petani. Kalau di Quraisy yang notabene adalah padang pasir, mereka punya profesi sebagai seorang pedagang dan peternak, beberapa dari peternakan sebagai pengembala. Nah, kembali lagi kepada perihal daimyo ataupun orang-orang yang punya tuan tanah atau miliarder di bangsa Quraisy ini, mereka disebut sebagai mala. Jadi mala ini adalah orang yang punya pengaruh besar ataupun miliarder yang punya kekayaan yang besar begitu, yang notabene berprofesi sebagai seorang pedagang. Nah, kemudian untuk mencapai titik keamanan maupun untuk mempertahankan kekayaan dan usaha mereka atau perdagangan mereka. Karena di jalur Arab ataupun di jalur Mekah itu adalah jalur internasional perdagangan antara dua bangsa adidaya yaitu Romawi dan Persia. Jadi perdagangan dari Romawi dan Persia harus melalui jalur Mekah ini. Nah, kemudian jalur ini adalah jalur yang lumayan kurang aman sebenarnya. Nah, karena kurang aman, karena banyak dari suku-suku Badui yang sering melakukan penjarahan kepada kapilah ataupun kelompok-kelompok dagang dari Mekah ini, dari bangsa Quraisy ini, sehingga para daimyo ataupun para malak dari kaum Quraisy ini melakukan sebuah perkumpulan, melakukan sebuah rapat ya. Nah, rapat ini kemudian dibuat di dalam sebuah tempat yang sering kali kita kenal sebagai Darun An-Nadwah, yaitu sebuah tempat, kita bisa ibaratkan ini tempat berkumpul, tempat untuk mengambil sebuah keputusan dari tokoh-tokoh mala Quraisy. Nah, di sana nanti mereka akan memperundingkan segala hal, baik itu tatanan sosial, ekonomi, politik. Tapi awal dari mulanya dibentuknya Darun Nadwa ini adalah untuk bagaimana mencari solusi agar para kapilah dagang mereka itu tidak diganggu oleh suku-suku Badui, tidak dilakukan sebuah penjarahan. Nah, akhirnya disepakatilah sebuah dua keputusan. Nah, keputusan ini yang akan menjadikan bangsa Quraisy itu akan menjadi bangsa yang cukup dipandang di Jazirah Arab gitu, ataupun cukup dikenal di kalangan dua adidaya Romawi dan Persia. Nah, ada dua keputusan yang disepakati di dalam rapat Darun An-Nadwah itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah takris. Takris ini adalah sebuah istilah ataupun sebuah kalimat yang artinya itu ingin mengumpulkan atau langkah-langkah yang ingin mengumpulkan ataupun menyatukan ataupun menghimpun kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Nah ini pada saat itu yang berkuasa di suku Quraisy itu adalah Qushai bin Kilab. Nah, keputusan pertama ini tujuannya untuk mengumpulkan sebuah kekuatan. Kalau misalkan mereka terpecah-pecah berdagangnya, mereka akan kemungkinan besar untuk dijarah oleh orang-orang Badui ataupun penjahat-penjahat di jalur perdagangan itu lebih besar. Tapi ketika mereka melakukan sebuah perkumpulan ataupun bersekutu ataupun berserikat begitu teman-teman sekalian, jadi mereka akan
memusatkan kekuatan ataupun menambah kekuatan dari masing-masing tentara mereka untuk bekerja sama, untuk saling merangkul, saling memberikan perlindungan kepada kapilah-kapilah dari golongan mereka, sehingga perdagangan mereka semakin lancar. Karena perputaran uang di jalur perdagangan internasional itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang Quraisy yang notabene adalah daerah yang sangat kering kerontang itu bisa mengumpulkan dana yang sangat luar biasa. Nah, apalagi misalkan bangsa kita yang punya keilmuan yang luar biasa, kurang apa lagi kalau misalkan kita mampu untuk mencapai ataupun pemikiran kita sampai kepada hal yang tersebut. Mungkin uh, kemajuan berpikir bangsa Quraisy lebih jauh daripada kemajuan dari bangsa kita sendiri, padahal kita berada di daerah yang sangat subur. Kalau misalkan kita ibaratkan di bagian Asia Tenggara, Quraisy ini melakukan sebuah perkumpulan itu sama modelnya ketika ia ingin mengamankan jalur Selat Malaka lah begitu, yang notabene sekarang dikuasai oleh Singapura. Sama halnya dengan Singapura, Singapura itu adalah negara yang sebenarnya tidak punya komoditi pangan, tidak punya komoditi sumber daya alam yang begitu melimpah seperti dengan bangsa kita. Dia hanya memanfaatkan jalur Selat Malaka itu sebagai jalur perdagangan yang notabene yang menjadi penguasa ataupun yang memiliki tanggung jawab terhadap jalur tersebut adalah Singapura. Mungkin kita bisa ibaratkan Mekah itu adalah Singapurnya Mekah saat zaman dahulu. Modelnya begitu mungkin pemikirannya. Nah, kemudian hal yang kedua yang dilakukan adalah mungkin teman-teman pernah dengar jalur ilaf. Jadi jalur ilaf ini adalah jalur perdagangan. Jalur ilaf ini adalah jalur perdagangan yang menghubungkan antara Romawi dan Persia. Sebenarnya bukan hanya Romawi dan Persia yang dihubungkan dengan jalur perdagangan ini, ada beberapa bangsa Arab juga yang menggunakan jalur ilaf ini. Jadi jalur yang sangat ramai sekali, jalur perekonomian, rempah-rempah, kain dan lain sebagainya, banyak sekali berlalu lalang di sana. Nah, kemudian untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, pemanfaatan jalur ilas, keamanan jalur ilas ini adalah hal yang sangat fundamental dari bangsa Quraisy. Pertama, dia ingin menghimpun, bukan menghimpun ya, jalur ilas ini dijadikan sebagai jalur yang sudah mereka jamin keamanannya, karena mereka menempatkan para tentara-tentara mereka di jalur ilas ini, sehingga siapapun yang ingin melewati jalur ilas ini membayar pajak kepada bangsa Quraisy, bangsa Mekah itu sendiri, kemudian nanti akan dijamin keuntungan. Jadi ada tambahan materi. Pertama, di Quraisy itu jalur perdagangannya lancar. Kemudian ketika ada bangsa Arab yang lain melewati jalur ilas ini kemudian membayar pajak, nah mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, berarti mereka mendapatkan keuntungan dari dua tempat. Kemudian yang kedua, nah, dengan keamanan yang terjamin dari bangsa Quraisy dengan adanya Jarul Ilas ini, Jarul Ilap, mohon maaf teman-teman, Jarul Ilap ini pengunjung ataupun Mekah ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Ya tentunya yang menjadi daya tariknya itu adalah sumur Zam-Zam, yang dimana jalur yang paling berat yang harus dijalani ataupun dilalui adalah ketika berada di jalur Mekah. Kemudian sumber air sudah kurang dan sebagainya, sehingga Mekah ini dijadikan sebagai tempat transit, tempat peristirahatan sementara. Kemudian orang Mekah itu pemikirannya sudah sangat jauh, sehingga mereka memfasilitasi orang-orang perdagangan ataupun kapilah-kapilah itu sangat-sangat luar biasa. Mereka melayani dari makanan, kemudian
minuman, mereka layani tempat dan lain sebagainya, sehingga lambat laun Mekah ini menjadi sentral peristirahatan, transit, ataupun terkadang Mekah ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan jual beli yang yang lumayan ramai begitu teman-teman sekalian. Nah, nanti baru ketika Ilap ini menjadi hal yang sangat sukses, ataupun dua hal ini yang sangat sukses ditempuh ataupun dijalani oleh bangsa Quraisy. Nah, itu yang membuat salah satu tokoh Quraisy itu sangat marah ketika dakwah Islam itu hadir di Mekah. Sering sekali ketika kita mendengar salah satu contoh nih, misalkan tokoh Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab, yang Lahab itu kan kalau tidak salah artinya bodoh. Tapi di dalam buku ini dijelaskan sebenarnya Abu Lahab itu adalah bukan orang yang bodoh seperti yang ditafsirkan ataupun diberikan gelar oleh guru-guru kita yang mungkin kita pernah diberikan informasi di sekolah-sekolah. Tapi ada hal yang sangat luar biasa yang tersembunyi, yang tidak kita sempat pikirkan ataupun tidak terbesit di dalam pikiran kita tentang Abu Lahab ya. Abu Jahal atau Abu Lahab. Yang penting dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat populer sekali yang menghambat dakwah Rasulullah. Jadi mereka sebenarnya sepenuhnya tidak bodoh, karena mereka adalah seorang ahli hukum, kemudian dia adalah seorang penyair. Yang notabene seorang penyair pada zaman Quraisy dulu itu adalah sebagai orang yang paling terpandang dan paling cerdas. Cuman di dalam buku ini dijelaskan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah hal yang sebenarnya diakui oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi ada sesuatu yang tadi saya jelaskan, yaitu keberhasilan dari rapat dan pertemuan di Darun Nadwah itu yang menjadikan mereka untuk berat mengikuti Rasulullah. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal menganggap bahwa keberhasilan dengan takris dan ilafnya, pencapaian keberhasilan takris mengumpulkan semua kabilah, kemudian menemukan jarur ilaf itu yang menjadikan dia untuk enggan mengikuti Rasulullah, karena mereka menganggap bahwa kehadiran Rasulullah SAW di kota Mekah itu akan mengambil dua hal tersebut dari Abu Lahab dan Abu Jahal ataupun tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Mungkin ini dua hal yang penting yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian, yang walaupun mungkin tidak terlalu berkualitas dan tidak terlalu penting untuk teman-teman dengarkan, tapi sekali lagi ini adalah bagian dari bentuk proses saya untuk mengetahui sejauh mana apa yang saya baca dan apa yang saya mengerti tentang buku ataupun informasi ataupun sumber-sumber yang mungkin akan menambah wawasan ataupun membuka lebar cakrawala berpikir saya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke perihal bagaimana perang Badar yang menjadikan titik awal perebutan takris dan jalur ilaf. Bukan hanya tentang perang agama, tapi bagaimana akhir dari jalur takris dan ilaf yang sudah dibangun dengan darah, yang sudah dibangun dengan materi, dan sudah dibangun dengan waktu yang sangat panjang oleh tokoh-tokoh bangsa Quraisy. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat menjalankan aktivitas.